Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mams. Kita ketemu lagi di live Instagram Madurain Baby Indonesia. Bagaimana kabar Mams sore hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang saat ini juga dalam kondisi yang hati tuh lagi rasanya nggak tenang ya. Atau mungkin ada kegelisahan yang lain. Akibat mungkin Moms atau mungkin juga pasangannya Moms kehilangan pekerjaan. Saat ini kita tahu kita sedang berada di masa sulit, di mana banyak sekali karyawan, banyak sekali juga orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, di PHK atau mungkin dirumahkan secara sementara yang akhirnya membuat tidak ada penghasilan tetap setiap bulannya. Masa seperti ini tentunya tidak enak sekali ya Mams ya, dan tentunya kita sebagai pasangan, jika kita mengalami suami atau pasangan kita di PHK atau mungkin kehilangan pekerjaan, rasanya bingung, saya harus gimana ya? Pasti tentunya kita bersimpati, pasti tentunya kita juga ikutan sedih, tapi mungkin kita juga tahu pemikiran lain dari Moms adalah, tapi nanti kita gimana nih ke depannya? Nah, hari ini akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini di live Instagram Madurain Baby Indonesia bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Madurain Baby Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati MPSI psikolog klinis dewasa dari 3 generasi. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya, semoga sudah ada Mbak Ega. Tanya-tanya langsung, kalau mau curhat boleh banget kok Moms ya. Kita tunggu, langsung tinggalkan saja di kolom komen, nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Ega. Sudah ada Mbak Ega nih ya, sepertinya nih. Semoga hari ini jaringannya baik. Hai Mbak Ega. Apa kabar Mbak Ega? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kita ketemu tapi virtual kali ini ya. Akhirnya. Gimana kabarnya Mbak Angie? Sehat, Mbak Ega sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Ega, kita tahu mungkin banyak dari Moms juga yang tengah menyaksikan live Instagram pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat-sehat aja. Tapi hatinya mungkin lagi sedih ya. Kita tahu bahwa saat pandemi ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, entah itu di PHK atau mungkin dirumahkan sementara. Karena kita tahu ada beberapa perusahaan juga yang dengan terpaksa harus mem-PHK dan juga dengan terpaksa harus merumahkan sementara orang-orang atau karyawan-karyawannya. Benar nggak sih Mbak Ega? Dan ini lagi situasi yang sulit banget ya kan? Betul banget, betul. Semua orang kayaknya ini fase yang periode yang sulit banget ya Mbak Angie ya. Bukan hanya bagi yang secara langsung terkena dampaknya COVID-nya, tapi juga ya indirect juga seperti berkurangnya pemasukan, kehilangan pekerjaan, sampai harus kehilangan uang gerak, itu kan juga terdampak juga ya. Betul sekali, betul sekali. Dan ini berpengaruh tentunya pada kesehatan mental. Nah, ini kalau saya baca dari beberapa komen yang ada di feed Madurain Baby, ada yang bilang, aduh aku pernah ngalamin hal seperti itu. Ada juga Abel_Atika90 yang bilang, saya ini sedang mengalami nih. Ada YCB bilang, aduh aku lagi mengalami sementara baru lahiran anak kedua. Terus ada juga Kindra_Mom. Ini sedang mengalami saat ini anak 3, sudah 2 bulan ini suami jobless, berusaha tenang dan strong, tapi begitu lihat saldo tabungan semakin berkurang jadi stres. Aduh, bentuk support apa yang harus kita berikan? Nah, nanti akan kita bahas soal bentuk support ya, tapi mungkin yang harus kita tahu dulu nih, saat pasangan kita kehilangan pekerjaan, ini sebenarnya berlaku untuk suami dan istri juga ya, karena ada juga istri yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Iya, Benji, pasti ini hal yang sangat sulit banget, karena akan ada emosi negatif yang mix ya. Bukan hanya sedih karena kehilangan pekerjaan, tapi juga cemas. Gimana nih ke depannya? Mungkin bulan ini bisa bertahan, gimana nextnya, dan sebagainya gitu. Jadi tambah worry-nya. Dan biasanya emosi yang ketiga juga cukup sering adalah malu gitu. Aduh, suami saya di rumah, gimana ya saya bilang ke orang tua saya, atau apa kata tetangga dan sebagainya. Nah, mix feeling yang negatif ini biasanya tercover jadi satu emosi yang meledaknya itu jadi marah. Nah, ini yang biasanya bikin tambah runyam Mbak Angie. Jadi kita tidak mengenali emosi-emosi di belakangnya, tapi di dalam rumah udah konflik terus-terusan gitu, panas terus-terusan, akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat ketidaknyamanan tambah parah di dalam rumah. Nah,
permasalahannya adalah gimana sih caranya supaya kita bisa support suami. Kenapa sih topiknya jadi suami paling penting? Karena memang tidak dipungkiri Mbak Enji ya, role utama dari laki-laki adalah mencari nafkah di Indonesia ini. Jadi once suami kita yang kehilangan pekerjaan itu jadi impact-nya lebih besar dibandingkan ketika para wanita yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi memang ini hal yang sangat sulit. Nah, hal yang pertama mungkin bisa kita lakukan adalah ya memahami bahwa suami kehilangan pekerjaan itu bukan atas kehendak dia gitu. Jadi memang ini masif hal masif yang dialami oleh siapapun itu. Jadi nggak perlu malu juga karena banyak banget layoff seperti ini. Pun sedih juga boleh, sedih itu boleh, harus diakui bahwa kita sedih, tapi bukan menjadi justifikasi bahwa saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak berdaya melakukan apa-apa karena saya sedih. Itu berbeda. Mengakui kesedihan dengan justifikasi kesedihan untuk memblokking upaya kita itu dua hal yang berbeda. Jadi penting untuk kita memahami bahwa ini kondisi yang tidak bisa dikontrol dan sangat mungkin menghasilkan emosi negatif bukan hanya di kita, tapi juga pasangan kita, suami kita yang kehilangan pekerjaan. Bisa dibayangin ya Mams ya, yang Mbak Enji ya, laki-laki yang pride-nya itu lebih sensitif ya dibandingkan wanita, dan role utamanya adalah mencari pekerjaan, dia kehilangan itu gitu. Jadi betapa terpuruknya dia. Mungkin kelihatannya di depan kita marah-marah, padahal sebenarnya di balik marah-marahnya itu ada sedih, ada cemasnya, ada malunya. Nah, ini penting nih, hal kedua, makanya kita perlu mengganti pertanyaan kita, bukan menyalahkan salah siapa ini, salah COVID kah, salah perusahaannya, salah suami kita atau siapa gitu. Jadi ganti pertanyaan kita tentang salah siapa dengan apa sih upaya yang bisa saya lakukan hari ini atau besok supaya kita sama-sama nih bisa bersinergi nih sama pasangan. Kalau misalnya ternyata pemasukannya kurang dibandingin pengeluarannya, oke, apa nih yang bisa kita upayakan? Apakah pengeluarannya kita tekan atau pemasukannya kita tambahi sedikit demi sedikit gitu dari upaya-upaya kecil. Jadi mengganti pertanyaan tentang salah siapa ke apa upaya yang bisa kita lakukan itu jadi penting juga, Mbak Enji. Nah, hal yang kedua adalah hal ketiga adalah perbanyak afirmasi juga, Mbak Enji. Nah, ini suka lupa nih Mbak Enji kita nih mengapresiasi pasangan kita. Misalnya dia di rumah nih, di rumah aja terus ngebantuin kita mungkin cuci piring. Jangan lupa mengapresiasi, bukan malah kadang kita kamu ngapain dibandingin nyuci piring, mendingan keluar deh cari kerjaan. Nah, padahal di situasi sekarang nggak boleh gitu. Pekerjaan itu di luar gitu bisa dapat mana-mana gitu ya. Jadi penting untuk kita mengapresiasi pasangan kita juga, membuat dia bisa menemukan kembali apa sih miliknya sehingga dia punya motivasi untuk tetap mencari. Ditambah kita juga perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Ini juga sering lupa Mbak Enji. Bahwa menjadi kuat. Jadi sebenarnya di saat pasangan kita kehilangan Mbak, di saat pasangan kita kehilangan pekerjaan, sebenarnya kan istilah tuh kayak ada masa berkabung ya gitu, masa sedih ya kan. Nah, tapi sampai berapa lama nih Mbak sebenarnya yang Mbak wajar dong kalau kita kan pasti nggak bisa terima dulu emosi yang kita Mbak Ega bilang ya kan, banyak sekali perasaan-perasaan mixed feeling lah ya Mbak ya, kadang sedih, kadang marah, terus kadang ada juga berusaha untuk positif yang nggak apa-apa deh, berarti aku punya waktu buat keluarga. Jadi kan semua perasaan tuh campur aduk ya. Nah, masa berkabung ini tuh sebaiknya berapa lama sih Mbak gitu loh, masa-masa ya emang istilah tuh kita juga nggak bisa maksa, ayo cepetan cari kerja gitu kan ya, karena kan ya kayak Mbak Ega bilang, cari kerja tuh nggak kayak cari kacang loh ya kan. Yang keluar langsung dapat gitu. Ya, sebenarnya tidak ada batasan sih Mbak, karena antara satu orang ke orang lain itu beda-beda, tergantung bagaimana dia mempunyai pandangan positif tentang diri dia, bagaimana support system dia, dan bagaimana opportunity yang dia dapatkan saat itu. Kalaupun sedih di layoff tapi kemudian dapat dengan cepat opportunity, ya jadinya sedihnya nggak berkepanjangan. Kalau support sistemnya bagus, bisa mengafirmasi, bisa memberi kekuatan, ya mungkin sedih sedikit tapi tidak terlalu mengganggu. Jadi 3 hal ini juga menjadi hal yang menjadi patokan gitu ya, kapan seorang bisa cepat keluar dari fase berkabungnya, kapan jadi lama gitu. Kalau support sistemnya kendor, terus dia memang
dari dulu memandang dirinya itu apa ya, tidak berdaya, kurang bagus, ya bisa jadi sangat lama gitu, sulit untuk bangkitnya. Itu sih Mbak. Nah, Mm-mm. penting juga nih untuk Oke, pasangan kita sebagai support system ini juga nih. betul, betul. Nah, kadang-kadang gini, soalnya saya sering sekali nih di masa pandemi ini mendapatkan direct message yang sering bilang gini, Mbak, bantu dong Mbak, aku tuh sekarang Ah, jualan sesuatu, misalnya jualan ah, makanan, jualan ah, baju gitu. hmm, Karena di masa pandemi ini pasangan saya atau bahkan ada saya jadi kehilangan pekerjaan. Nah, hmm, itu apakah kita sebagai pasangan atau kita sebagai istri perlu menawarkan diri untuk membantu mencari nafkah? Karena kan kita juga tahu ya Mbak, hmm, hmm, biasanya laki-laki tuh kan pride-nya tuh hmm. kan tinggi ya. Betul, Saya betul, kayak kadang betul, tuh maksudnya betul. Mbak, aku nggak mau, udah itu kan Hmm, tugas hmm, aku gitu hmm, loh, mencari nafkah misalnya gitu. Nah itu hmm, gimana hmm. tuh Mbak? Iya, iya, iya. Memang ini agak sulit ya, apalagi bagi pasangan yang pride dalam mencari finansialnya tinggi gitu ya. Penting juga untuk kita ngasih Mm-mm, pemahaman mm-mm. juga sih Mbak, karena biasanya kebanyakan di Indonesia memang alur keluar masuk keuangan itu di perempuan ya. Jadi kita penting juga nih untuk Ya, ya, ya. memaparkan apa kekhawatiran kita dan apa upaya yang terkecil yang bisa kita anggap support. Jadi jangan jadikan kita bekerja atau mencari pemasukan itu untuk meng-underestimate suami kita, atau ini gara-gara lu nggak kerja makanya gue begini. Jangan, tapi jadikan bahwa Ya, 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 ini ya. bantuan loh, aku tanda aku support kamu, bahwa kamu nggak usah khawatir, kamu fokus aja mencari pekerjaan, aku itu siap sebagai pilar dengan hal yang kecil-kecil yang Hmm. bisa aku bantu. Itu sih, jadi main fokusnya itu perlu kita bedakan. Itu Mbak Enji. Oke, oke. Ya, ya, itu yang bisa kita lakukan juga sebenarnya Betul, ya. Karena betul. kan, Benar. ya kadang-kadang kita juga sering mendengar ya, istilahnya itu sukses story dari seseorang ya. Iya nih berawal dari di PHK, Iya, mencoba membuat sesuatu, akhirnya sukses ya kan. Ini kan bisa juga jadi betul. sukses story yang ternyata Betul, betul, betul. suami istri bisnis Mm-mm. bareng malah lancar, Benar. malah sukses gitu kan ya Bener, Mbak. bener, bener. Ya, beberapa klien saya yang saya tahu juga ya, dia justru awalnya nggak Mm-mm, kepikiran untuk buka bisnis gitu ya, tapi karena mm-mm, suaminya mm-mm. kehilangan pekerjaan, dia akhirnya push the limit gitu ya, memberanikan diri dia untuk mengeluarkan bakatnya dia, entah styling, entah membuat desain dan sebagainya. Dan Ya, akhirnya ya. dia juga kaget sih, surprise bahwa, awalnya saya insecure dengan bakat saya nggak yakin gitu, nggak pede dengan bakat saya apa yang saya Mm-mm, miliki, tapi mm-mm, ternyata mm-mm. diapresiasi dan membantu keluarga itu jadi menambah meaning atau makna dari kehidupan istrinya Ya. sendiri gitu sebagai individu. Itu memang jadi penting banget. Ada Oke, yang nanya ini nih tuh Mbak, istilahnya tuh kalau katanya orang sering bilang ini ya Mbak, the pekerjaan. power of Gimana tuh? kepepet. Betul, Ini betul, istilahnya the power of betul banget. kepepet ya Mbak ya. Bener, bener banget Mbak Enji. Karena pada Ya, ya. dasarnya kan kehidupan itu kan kayak timbangan ya Mbak Enji ya. Ketika satu Mm-mm, turun, mm-mm, mm-mm. biasanya akan ada hal lain yang naik. Sama, mungkin secara finansial Betul. kita lagi turun. Tapi coba cek, oh secara family time kita punya loh kelebihan. Mungkin bagi ibu-ibu yang dulu komplainnya, kamu pulang malam mulu, nggak inget keluarga, it's time untuk Ah, make time gitu ya. Create memori sebanyak-banyaknya dengan anak-anak kita, ngajarin anak yes, kita hal-hal betul. yang bisa kita share, banyak hal, bahkan Hmm. sampai create belief gitu. Ada belief apa nih yang positif yang bisa kita create di keluarga? Oh, mungkin belief spiritual atau belief-belief lainnya bahwa oke, ujian itu nggak akan selamanya gitu, pasti akan berakhir gitu, soon Ya, or later. Kita hanya perlu benar-benar. bertahan hari ini, hari ini, besok lagi gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya jangan terlalu pikir terlalu jauh dulu ya. Kita jalani Betul, dulu aja betul. small steps atau langkah-langkah kecil dulu ya Iya, Mbak ya. iya, ya. Untuk saat ini Ya, ya, menjadi ya. visioner Mm-mm, itu mm-mm. justru bisa men-trigger kecemasan gitu. Jadi penting juga Ah, kita juga betul. membatasi visioner kita, sisi-sisi Ya, benar, visioner benar, benar, kita. benar. Boleh kita punya goal, tapi Ya, jangan lupa ya. bahwa kita perlu punya target harian yang lebih simple, yang mungkin achievable, sehingga kita tidak termakan dengan perasaan Hmm. khawatir kita sendiri gitu. Akhirnya malahan tidak melakukan apa-apa gitu, karena terlalu cemas, terlalu takut, dan sebagainya. Oke. Nah, Mbak, perlukah memberitahu anak-anak di saat Nah, sang ayah kehilangan penghasilan? Karena kan mungkin ada beberapa yang akhirnya hmm. nggak cerita gitu kan ke Ah, anaknya ah. karena Mm-mm. alasannya kan seperti kita tahu ada stigma kadang-kadang ya, aduh malu nanti ayahnya nggak punya pekerjaan atau Mm-mm. gimana. Mm-mm. Nah, Mm-mm. gimana tuh Mbak Ega? Mm-mm. Atau kalau yang anak udah kuliah, biasanya nggak mau mengganggu perkuliahan anak saya Iya, karena kepikiran biaya gitu betul. dan sebagainya. Mm, 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 Banyak hal mm, ya. mm. Betul, Memang betul. sih,
Mm-mm. Tidak ada kebohongan yang bisa ditutup rapat toh ya Mbak Enji ya. Jadi menurut saya better untuk mengkomunikasikan ini ke anak. Tapi how-nya, bagaimana cara mengkomunikasikannya itu yang perlu hati-hati. Bagaimana supaya kita tidak meng-underestimate suami kita, tapi kita juga memberikan satu hal positif ke anak kita bahwa oh ini waktunya ayah di rumah loh bareng-bareng kita. Kamu tenang aja, mama masih punya tabungan, mama masih bisa nyicil ini gitu. Jadi jangan menginduksi anak kita dengan kecemasan yang kita punya juga karena belum waktunya mereka Betul. terbebani hal itu gitu. Jadi pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan ke anak kita bukan untuk berbagi kecemasan atau tanggungan dengan mereka, tapi untuk menginformasikan, membantu mereka memahami bagaimana situasi keluarga kita saat ini gitu. Jadi Yes, itu dua yes, hal yes. yang berbeda. Iya, ya. Jadi emang dari kita juga harus bisa menyampaikan dengan bahasa mereka ya, yang mudah dimengerti oleh mereka. Jangan terlalu pelik menyampaikannya juga kali ya. Iya, betul-betul dengan tergantung usia anaknya Mbak Enji. Kalau anaknya masih sangat kecil, mungkin kita bisa bilangnya sekarang Papa punya waktu bermain lebih banyak dengan kamu gitu. Sementara di Betul. rumah nanti Ya, ya, Papa ya. kerja lagi gitu. Tapi kalau anaknya sudah besar, boleh kita agak induksi dengan value-value yang positif sehingga anak juga tidak jadi takut, tidak jadi cemas juga karena situasi saat ini. Mbak Ega, ini ada pertanyaan. Boleh. Baik gak? Dari Tiffany. Setelah suami kehilangan pekerjaan, kadang kami tuh dapat gunjingan dari keluarga dan tetangga. Aduh, suaminya kok nggak kerja-kerja sih, sedih deh katanya gitu. Gimana cara yang tepat untuk menanggapi gunjingan tersebut? Pengennya sih cuma tutup kuping aja sih, cuman kadang-kadang kan susah ya. Kita ya hidup bermasyarakat banget kan, kita kan di Indonesia kan yang ya cukup bersosialisasi dengan keluarga, tetangga. Nah itu gimana tuh Mbak Ega? Ya, memang ini sangat sulit ya Mbak Enji, apalagi kalau itu adalah keluarga dekat Betul. yang ketemunya setiap hari gitu. Mungkin kalau ketemunya cuma sebulan sekali masih oke, masih nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau ketemunya setiap hari, deketan, waduh itu udah parah banget. Jadi memang better sih kita untuk mencek limitasi kita, batasan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak memberikan kita hal negatif atau kecemasan gitu. Jadi mulai cari-cari alasan supaya tidak terlalu panjang lebar berkomunikasi pada orang tersebut. Nah, yang penting juga kita perlu paham nih, ketika seseorang mengatakan hal yang negatif itu biasanya adalah proyeksi dari permasalahan dalam dirinya. Jadi bukan tentang kitanya bermasalah, tapi dia yang mungkin bermasalah. Itu yang perlu kita tanamkan ke diri kita. Jadi jangan sakit hati juga. Berarti itu tandanya mungkin dia sedang mengeluarkan apa yang ia butuhkan, tapi caranya tidak proper dan kita mungkin sasaran empuknya. Itu sih mungkin Mbak Enji. Kita juga harus mencoba mengerti dan memahami mungkin dia juga punya masalah yang nggak terlihat, ya kan? Betul. Tapi akhirnya munculnya ya dia proyeksikan ke permasalahan orang lain. Kita mungkin saat itu sasaran empuknya karena deket gitu ya ininya masalahnya di situasi saat ini. Ya, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Katarina Amelia. Gimana caranya kita tetap support dan kasih suami semangat? Karena iya sih, kayak tadi kita kan sempat ditanyakan bahwa ini kan istilah ada masa berkabung ya. Ya aduh, demotivasi, sedih, ya kan. Kayak yang mempertanyakan kenapa ini terjadi pada saya. Cuman di kita gimana nih sebagai pasangan menyemangati gitu loh. Agar tidak berlarut-larut dalam ya kesedihan dan ya demotivasi ini. Betul. Sebenarnya ada 3 Mbak Enji. Yang pertama adalah mengafirmasi, jadi mengapresiasi apa yang dimiliki oleh pasangan saat ini, supaya dia tetap melek gitu ya, bahwa oh aku masih punya ini. Yang kedua memvalidasi, kalau dia memang sedang kecewa, sedih gitu, lagi murung, ya sudah kita pahami aja, oh berarti kamu lagi sedih gitu ya. Jadi jangan didinai, kamu gitu aja kok sedih, gimana kamu mau menafkahi keluarga, jangan. Jadi tetap kita oke, wajar kok sedih gitu di sisi seperti ini, situasi seperti ini, toh semua orang juga mengalami hal yang seperti ini dan wajar sedih. Dan yang ketiga jeda Mbak, jadi jangan selalu setiap hari ngomonginnya tentang kerjaan gak dapat dan sebagainya gitu. Jadi jeda lah, kita create something, aktivitas something yang gak relatable juga dengan job kayak gini, supaya kita sama-sama bisa relax, saling menata pikiran, mencharge energi kita gitu. Jadi
nggak melulu tentang stres yang diomongin tentang finansial gitu. Itu penting sih untuk bisa charge diri kita supaya lebih waras gitu. Karena mau diomongin setiap hari juga kalau opportunity-nya juga belum dateng, ya malah jadi tambah kisruh rumah tangga kita. Mendingan kita create aja sesuatu untuk jeda sementara. Oke, betul sekali. Nah, ini ada Ayu_Olive93. Semenjak suami dirumahkan, sampai saat ini suami masih enggan cari pekerjaan. Padahal saat ini anak-anak masih kecil. Bagaimana cara untuk bicarakan kepada suami agar tidak menyakiti hatinya? Terima kasih. Nah, ini juga, ya kayak tadi mungkin kita bisa dibilang, apakah ini berkabung yang berkepanjangan kah? Atau ya kayak kalau anak zaman sekarang sih bilangnya demot, Mbak Ega. Demotivasi, ya kan? Iya. Tapi kalau berkepanjangan, nah ini gimana? Karena memang ada beberapa kasus juga mungkin juga mengalami seperti Ayu, berkepanjangan gitu kan? Iya. Ya memang ini situasi sulit ya, apalagi suaminya sedang dalam fase grieving gitu ya. Nah, yang Mbak Ayu perlu lakukan adalah cek yang dimaksud enggan oleh suami itu apa. Jangan-jangan ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya ya subjektif aja. Kita bisa induksi dari itu bahwa mungkin ketakutannya dia nggak benar, bahwa everything is fine gitu, bahwa kita juga nggak mempush terlalu suami kita. Nah, ini penting juga nih Mbak, gimana kita mendorong suami kita untuk termotivasi, jangan jadi pushy gitu. Karena kalau jadi pushy, orang bukannya jadi tambah motivasi, malah tambah down, malah defensif gitu, semakin menjauhi kita. Jadi jadilah kita objek yang netral gitu. Kita tanya dulu, apa yang bikin kamu enggan? Selama ini apa opportunity yang ada, apa yang bikin kamu itu nggak serap gitu. Pahami aja itu, apa yang bisa kita bantu, udah itu that's all. Ketika kita menikahi laki-laki yang bertanggung jawab, yakin deh, pasti dia akan bisa untuk membangkitkan diri dia juga. Fungsi kita ya jangan membuat dia tambah down, tambah lama, tapi coba up sedikit, itu sih yang paling mungkin kita lakukan saat ini. Oke, tapi mungkin kita juga perlu tahu ya, kan kita juga mungkin ada yang mungkin menikah sudah lama, atau mungkin menikah baru, belum terlalu lama, sementara tahu-tahu mengalami keadaan di mana pasangan atau suami kehilangan pekerjaan gitu kan, dan juga kehilangan penghasilan. Sebenarnya masalah psikologis apa sih Mbak yang mungkin terjadi pada saat suami kehilangan pekerjaan? Kayak penting nih untuk para moms tahu juga ya kan, karena kan pasti kan, ayo cari kerja, kok nggak cari kerja sih? Tapi kita juga harus belajar memahami untuk tahu apa sih sebenarnya yang sedang sedang dirasakan atau sedang dialami ya, apalagi berkaitan dengan masalah psikologis yang lagi dirasakan di saat pasangan kehilangan pekerjaan. Betul. Jadi ada penelitiannya ini Mbak Angie. Memang katanya gini bunyi penelitiannya, orang-orang yang bekerja WFO saat pandemi itu punya kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami stres, cemas, dan depresi. Dan lebih tinggi lagi bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bayangin ya, dia lebih tinggi lagi dibandingkan teman-teman yang WFO. Jadi posisi suami kita itu ibaratnya kayak spons lah, dia lebih mudah menyerap hal-hal negatif gitu. Karena ya bayangin lah, fungsi utamanya ditarik gitu, itu cobaan yang gede banget ya. Ibarat kita sebagai ibu, mungkin kita nggak bisa berdekatan sama anak kita pas anak kita sakit gitu, itu karena fungsi utama kita mungkin mengasuh anak. Nah ini fungsi utamanya sebagai pencari nafkah itu hilang. Jadi memang fasenya itu kayak ibaratnya kena badai gitu lah Mbak ya, turbulensi. Kalau kita misalnya lagi naik pesawat, turbulensinya lagi hebat banget. Nah di sini makanya hati-hati gitu, ketika suami kita marah gitu ya, karena apa yang kita lakukan itu belum tentu karena dia marah sama kita, mungkin memang karena dia dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diajak hal-hal yang berat gitu, untuk ngomongin hal-hal yang berat, belum ready enough gitu. Nah penting untuk kita mendampingi, balik lagi tadi, perbanyak jeda, mungkin aktivitas-aktivitas yang juga merecharge suami kita sehingga dia lebih logis gitu dalam berpikir, kembali lagi kepercayaan dirinya selain kita mengafirmasi suami kita. Itu penting sekali sih memang. Ini ada sedikit pertanyaan, ada satu pertanyaan yang mungkin out of topic tapi mungkin tidak ada salahnya kita bahas karena nih ini dari Cintami Nurjayanti. Saya malah nunggu suami nggak punya pekerjaan karena ternyata ada permasalahannya nih Mbak. Izin bertanya ya, bagaimana menjelaskan kepada anak mengenai bapaknya yang nggak pernah ada, menjelaskan kepada suami juga dengan kata lain bahwa pekerjaannya membuatnya jadi habis waktunya, dalam hal ini tidak punya waktu buat keluarga. Maunya suami kerjanya tuh nggak terlalu mengejar yang duniawi gitu.
Ini nggak apa-apa satu walaupun agak beda topik, tapi kita bahas boleh ya sedikit ya Mbak ya, Mbak Ega ya. Boleh. Iya, ini kayaknya banyak ibu-ibu di luar sana yang punya masalah yang sama ya, Mbak Angie. Walaupun sekarang apa ya, suami-suami udah mulai melek dengan fungsinya dia dalam parenting, tapi banyak juga suami yang masih ya mengejar finansial. Memang ini bukan hal yang cepat gitu. Yang kita kasih tahu hari ini, besok suami berubah. Nggak bisa. Kita bisa mulai dengan approach yang lebih lembut gitu. Mungkin bisa, Pah, nih anaknya nanyain, boleh nggak hari ini luangin waktu gitu. Kalau misalnya gagal, ini sedih loh, anak kita sedih loh karena ini, boleh nggak dirutinin? Ya seenggaknya slotnya mulai dari yang kecil, yang paling minim gitu. Misalnya seminggu sekali wajib ya Pah ya gitu. Yang kecil aja gitu, setiap 1 jam, nggak usah muluk-muluk. Pah, kamu tuh setiap hari harus luangin waktu untuk anak kamu. Itu terlalu berat untuk suami. Jadi mulai dari yang kecil, kita progres tambah gede gitu. Jadi mainnya perlu main cantik, karena itu kan kita perlu membuka mengoyak kepercayaan yang mungkin berbeda ya, keyakinan yang berbeda tentang parenting, dan itu nggak bisa langsung cepet gitu. Mbak Angie, perlu proses ya, betul mungkin turbulensinya banyak. Betul. Dan mungkin juga satu yang mungkin perlu jadi perhatian di saat ini, sambil kita memberikan pengertian kepada pasangan kita, kita juga bersyukur bahwa pasangannya masih punya pekerjaan. Di saat ini kita harus ingat banyak sekali orang-orang yang tidak memilih pekerjaan, dirumahkan, bahkan di PHK. Betul. Jadi mungkin di lain pihak supaya kita juga lebih legowo, ya dibawa bersyukur aja kali ya Mbak Ega ya. Bener, karena memang ini ajang untuk kita saling mengenal rules-nya masing-masing nih. Biasanya suami mungkin banyak di kantoran, dia nggak tahu gimana sih hiruk-pikuknya ngurusin rumah, ngajarin anak. Saat dia keluar dari pekerjaan atau di layoff, dia mulai melihat, oh susah ya ngurusin rumah sambil kerja, susah ya ngajarin anak, apalagi anak-anaknya lagi pada PJJ. Jadi suami juga sangat mungkin jadi lebih berempati dengan rules kita. Pun kita dengan tahu finansial kita nih bermasalah nih ketika suami nggak bekerja. Jadi kita lebih menghargai juga, bahwa suami itu keluar sana untuk membuat pilar keamanan untuk rumah tangga kita gitu. Jadi saling mengenal rules masing-masing, ini momentum yang paling baik sih Mbak Angie. Ya betul. Kita lanjut ya Mbak Ega, ini ada pertanyaan dari Wita. Wita bilang, pengalaman saat pasangan kehilangan pekerjaan, nyobain macam-macam mulai dari ternak cupang sampai belajar bikin kopi. Pusing sih, tapi setidaknya ada ilmu baru yang didapat. Ini luar biasa ya Mbak ya. Betul. Menyambung Moms Wita ini, saya jadi ingin sedikit bertanya juga nih kepada Mbak Ega. Kita tahu kayak tadi sebenarnya banyak banget yang akhirnya ya kayak tadi the power of kepepet, jadinya bisa melakukan hal-hal lain, ya kan? Yang mungkin tadinya nggak terpikirkan. Mungkin tadinya moms yang hanya ibu rumah tangga aja, yang biasanya masak cuma untuk keperluan rumah aja, akhirnya mencoba buka catering kecil-kecilan dan ternyata enak gitu kan. Saya ada pengalaman dari seorang yang saya kenal juga, jadi dia sekarang ini belajar bikin Japanese Milky Bun, dan ternyata pasti saat dijual tuh enak banget dan mulai sukses. Nah, kalau kita misalnya ini ada juga moms yang mungkin mengalami hal seperti ini, ingin melibatkan pasangan, bisa nggak sih, dan bagaimana cara pembagiannya nih? Ya kan, karena kan bisa jadi ini jadi kayak tadi kita bahas di awal ya, ladang baru. Mana tahu sukses ya nggak sih moms? Nah ini gimana pembagian tugasnya nih? Ini juga mungkin harus diperhatiin, karena kan berarti kan, aduh suami istri bekerja bersama nih jadinya kan ya. Nah ini gimana nih Mbak Ega? Iya. Yang penting pertama memang perlu didiskusikan ya Mbak Angie ya, jangan sampai ini kesannya menyuruh suami gitu, atau membuat dia merasa tidak berharga, tidak berdaya, menjadi bawahannya istri gitu ya ibaratnya. Padahal kan sebenarnya bukan itu padahal bukan ya itu kan? Jadi kita memang perlu bermain cantik di sini untuk mengajak suami. Kita bisa bilang, Pah, daripada bete di rumah, mau nggak bantuin mama ini? Atau papa bisanya apa gitu? Mama seneng deh kalau bareng-bareng papa gitu. Mama jadi semangat untuk ngelakuin pekerjaan ini gitu. Jadi hal-hal simpel yang fokusnya itu ya bukan memperkerjakan suami, tapi yang membuat dia punya pleasure time dengan keluarganya, sehingga dia recharge lagi, balik lagi sih itu Mbak Angie yang penting. Dan yang perlu diamati ini kan kayak tadi ya, pekerjaannya kan nyoba-nyoba. Kalau kita lihat walaupun outputnya kayaknya kok ganti-ganti ya, tapi momentum bersamanya itu tuh bisa dibayangkan bakal seru banget sih.
banget. beternak cupang gitu. Kebayang nggak sih suami istri itu kan pasti seru banget, bakal Iya, saling bahu betul, membahu. Jadi mungkin itu kita juga bisa tanya ke suami tentang, Pah, menurut kamu kayak gimana bisnis ini gitu. Jadi dia iya. dilibatkan dan dia merasa, oh aku punya peran yang setara, aku punya sesuatu yang bisa aku bagikan saat ini. Itu sih yang penting juga Mbak Enci. Ya, itu juga yang harus jadi perhatian kita ya. Betul. Oke, nah satu pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita. Di saat kita baiklah. pasangan kita nih kehilangan pekerjaan, berarti kan satu yang harus kita lakukan adalah mengencangkan ikat pinggang. Ya kan, karena kan balik lagi, kita sekarang ini berada di masa pandemi dan kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Buat yang mungkin di PHK, apakah bisa segera mendapat pekerjaan lagi, kita nggak tahu. Buat yang dirumahkan sementara, apakah bisa kembali lagi bekerja, kita nggak tahu. Nah, gimana caranya nih Mbak Ega, kita berdamai dengan kenyataan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang? Ya, mungkin yang perlu kita pastikan bahwa ya itu adalah upaya yang paling mungkin kita lakukan untuk membuat kita agak lebih nyaman nih, agak lebih secure gitu ya dalam kondisi yang seperti ini. Nah, memang sih bagi ibu-ibu tuh agak susah karena ngedenger suara paket itu tuh hal yang membahagiakan. Sekarang mungkin perlu dikencangkan gitu ya, gitu. Tapi Mbak Enji selain dari hal itu, ya selain dari hal itu Mbak Enji, kita para ibu juga boleh kok mereward diri kita. Tapi ingat, rewardnya itu harus sesuai dengan slot keuangan kita gitu ya. Barang cuman jajan es krim di minimarket kan bisa jadi reward ya, nggak harus beli tas branded juga gitu. Jadi cek kita reward diri kita, tapi juga dengan kemampuan finansial yang secure gitu, yang kita punya gitu. Jangan terus kita menghilangkan sama sekali reward yang layak untuk kita dapatkan gitu. Waduh, bisa ambiar juga jadinya Mbak Enji. Jadi penting untuk kita pahami bahwa ini adalah upaya yang kita secara sadar bisa kita lakukan, paling possible kita lakukan untuk membuat keluarga kita secure. Ditambah lagi tetap slotkan reward gitu ya, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, tapi bisa membuat kita recharge juga. Itu penting juga sih, karena emang sulit sih menjadi support system dalam situasi kayak gini. Kita bukan hanya jadi support system ya, jadi benar-benar harus ikut terlibat gitu ya. Jadi kena peran yang tambahan lagi ya, yang mungkin dulunya yang nggak bekerja jadi bekerja. Mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja sekarang jadi ya pulang ke rumah mesti masak agak banyak karena suaminya ada di rumah gitu kan, biasanya tantangannya ya. Dan mungkin ya ikat pinggang yang beli-beli belanja-belanja, mungkin entertain nggak seperti dulu. Jadi kurangi juga mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang secondary gitu ya, maksudnya yang nggak terlalu prioritas gitu. Jadi utamakan apa yang menjadi kebutuhan utama keluarga gitu. Kalau masih ada slot gitu, misalnya di bulan ini, ya boleh kita kasih reward yang sesuai gitu untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Itu sih Mbak Enji mungkin. Aduh Mbak Ega, senang sekali bisa ngobrol sama Mbak Ega hari ini. Semoga apa yang disampaikan, topik obrolan kita hari ini, apa yang disampaikan sama Mbak Ega bisa membantu moms dan juga keluarga yang mungkin saat ini sedang dalam tidak kondisi yang baik. Karena mungkin kehilangan pekerjaan atau dirumahkan sementara, yang menyebabkan pasti ya goyang ya. Betul, kondisi di rumah ya kan. Kayak naik kursi goyang gitu Kuat-kuat ya. Ya moms ya. Pasti bisa menjalani semua ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ega bisa diterapkan dan jadi bahan buat kita juga untuk bisa lebih tenang dan bisa menerima keadaan ini. Mbak Ega, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Mbak ya. Semoga kita bisa segera berjumpa ya Mbak ya. Mungkin ingat juga Mbak Enji, setelah badai pasti ada pelangi. Itu yang perlu diingat. Setelah badai pasti ada pelangi. Itu yang perlu kita yakini. Bahwa badai nggak akan selamanya. Setelah badai biasanya akan ada pelangi, ada hal indah yang menanti kita. Jadi tetap semangat. Amin. Betul. Dan ingat, badai pasti berlalu. Semangat. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama. Bye. Terima kasih juga Bye. Dan juga thank you. Dan juga buat mom semuanya, jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan ada juga beberapa topik seru yang akan kita bahas. Di antaranya adalah topik tentang saat anak sudah bosan belajar di rumah. Wah, ini kayaknya jadi lagi topik seru karena mungkin banyak juga dari moms yang anak-anaknya udah jenuh, aku udah gak mau belajar sama sekali, biarin aja aku gak mau sekolah. Nah, minggu depan kita bahas ya. Dan juga ada topik-topik lainnya yang akan dibahas di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Terima kasih
kasih banyak moms, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.